Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi perkuliahan kita tentang etika komunikasi radio. Nah, tidak hanya dalam kehidupan sehari-hari saja ya, dalam berkomunikasi, apalagi di dalam komunikasi radio, kita membutuhkan sebuah etika. Ketentuan asas dan tujuan komunikasi. Nah, pertama itu ada namanya telekomunikasi, ya, adalah setiap pemancaran, ya, pengiriman atau penerimaan sudah dipancar, sudah dikirim, kemudian diterima, ya, dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, ya, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, dan sistem elektromagnetik lainnya. Kemudian alat telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan ya yang digunakan dalam bertelekomunikasi. Kemudian perangkat telekomunikasi. Nah, adalah sekelompok alat ya. Sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi. Nah, itu dia. Selanjutnya ada sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana telekomunikasi adalah segala sesuatu ya yang memungkinkan dan mendukung berfungsinya telekomunikasi. Yang kelima ya, yaitu yang selanjutnya jaringan telekomunikasi. Adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi. Kemudian apalagi tujuan komunikasi elektronik. Apa tujuannya? Adalah memberikan informasi dua arah berupa bunyi ya, suara, isyarat, kode dari pengguna satu ke pengguna lain ya, atau grup pengguna yang dapat dipahami oleh keduanya. Selanjutnya adalah pengguna. Adalah pemakai alat komunikasi. Siapa itu pengguna? Pemakai alat komunikasi, yaitu perangkat telekomunikasi dan jaringan telekomunikasi. Ya. Sanksi, ada sanksi ya, ada sanksi administratif dan pidana. Itu dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999. Nah, sanksi administrasi ya itu terdapat pada pasal 45 ya. Barang siapa melanggar ketentuan pasal ya 16 ayat 1, pasal 18 ayat 2 ya, pasal 19, pasal 21, pasal 25 ayat 2, pasal 26 ayat 1, pasal 29 ayat 1 ya, pasal 29 ayat 2, pasal 33 ayat 1, pasal 33 ayat 2, pasal 34 ayat 1 atau pasal 34 ayat 2 dikenai sanksi administrasi ya. Pasal 46 ayat 1 ya, sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 berupa pencabutan izin. Jadi harus betul-betul perhatikan ya. Ini merupakan sanksi administrasi atau sanksi administratif dan pidana. Pasal 46 ayat 2 pencabutan izin ya, sebagaimana dimaksud ya pada ayat 1 dilakukan setelah diberi peringatan tertulis. Jadi ada surat peringatan dulu, tidak langsung mencabut-cabut saja. Sudah diperingati sekali, dua kali juga, yang ketiga kali ya dicabut. Sanksi pidana, tadi sanksi administrasi, sekarang sanksi pidana. Pasal 52, barang siapa memperdagangkan, ya, membuat, merakit, memasukkan atau menggunakan perangkat telekomunikasi di wilayah negara Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis,
sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat 1, ya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun, ya, atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Pikirkan itu. Kemudian pasal 53 ayat 1, barang siapa yang melanggar ketentuan, ya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat 1 atau pasal 33 ayat 2, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun, ya, atau denda paling banyak 400 juta rupiah. Nah, itu dia. Apabila tidak tindak pidana sebagaimana dimaksudnya ayat 2, apabila tindak pidana, ya, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan matinya seseorang, ingat, matinya seseorang dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Pasal 54, ya, barang siapa yang melanggar ketentuan, ya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat 2 atau pasal 36 ayat 2, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 200 juta rupiah. Penggunaan komunikasi. Nah, ada namanya komunikasi rutin, ya. Komunikasi yang dilakukan sehari-hari dengan materi komunikasi umum. Ada lagi yang namanya komunikasi insidentil, ya. Itu komunikasi yang dilakukan karena suatu kejadian tertentu atau insiden, ya. Kemudian ada lagi komunikasi emergensi, yaitu komunikasi yang dilakukan karena kejadian luar biasa, ya, atau gawat darurat sesuai public protection-nya. Jadi ya, ada topologi jaringan radio, ya, ada antena ovni namanya, kemudian ada repeater, ada namanya duplexer, ya, kemudian ada lagi stasio atau mobile radio, singkatannya RIC, ya, kemudian ada lagi handy talking, ya, hand talking, telepon genggam. Nah, itu dia jenis komunikasi. Nah, ada simplex, ada duplex, ya, ada semi duplex. Nah, jenis komunikasi yang simplex yaitu sistem komunikasi satu arah, yaitu seperti radio transistor, ya, kemudian ada lagi televisi. Kemudian ada lagi namanya duplex. Duplex ini sistem komunikasi, ya, dua arah, namanya duplex, ya kan, dan dapat berbicara secara bersamaan. Apa dia? Telepon kawat dan handphone. Ada lagi semi duplex, itu sistem komunikasi dua arah juga, ya, dan berbicara secara bergantian, ya, dengan menggunakan kata ganti. Nah, itu radio HT dan radio SSB. Oke, kita masuk pada pendahuluan. Ada umum, ada maksud, dan ada tujuan. Nah, umum, ya, pendahuluan umum, ya, ada pusdalops, ya, merupakan satu unit yang ditunjuk oleh KA BPBD, ya, BPBD guna untuk mempermudah koordinasi, ya. Perlu adanya prosedur komunikasi. Nah, guna untuk mengkoordinasi, itu pendahuluan untuk umumnya. Maksudnya apa sih? Untuk memberikan penjelasan tentang proskomrat namanya, ya, bagi para pengguna atau operalkom radio. Oke, ada lagi tujuannya apa sebenarnya? Sebagai pedoman pelaksanaan kirim terima, ya, berita melalui alat komunikasi radio. Itu tujuannya. Sehingga terjadi yang namanya keseragaman pemahaman. Jadi pemahaman kita itu seragam, jadi, dan tindakan dalam
penyelenggaraannya komunikasi. Oke, itu dia. Jadi bisa komunikasi kita itu tepat dan aman, cepat, tepat, dan aman. Nah, itu yang penting. Oke. Ketentuan umum. Pertama itu ada tujuan. Di dalam ketentuan umum itu ada namanya tujuan. Agar pelaksanaan kirim-terima, ya, kita kirim terus diterima berita, ya, dapat berjalan dengan secara cepat, tepat, dan aman. Kemudian mencegah terjadinya kesalahpahaman terhadap isi berita. Itu yang terpenting. Kemudian mencegah adanya kesalahan dalam pelaksanaan kirim terima berita. Kemudian sasaran, ya. Sasaran umum itu siapa? Ditujukan kepada seluruh anggota SRC PB, ya, sebagai keterampilan. Kemudian dasar dalam pelaksanaan kirim terima berupa melalui komrad, ya, namanya komunikasi radio. Kemudian ada lagi sasaran khusus. Nah, ada yang tingkat rendah dan tingkat tertinggi, ya. Kemudian ada lagi para pers juga, operasionalnya. Kemudian juga para instruktur, ya, atau pelatih. Komradnya siapa, itu sasaran khususnya. Kemudian ada lagi peranan. Peranan itu sebagai pedoman bagi para penyelenggara, ya, dukungan komunikasi dalam pelaksanaan kirim terima baik berita tadi, ya, agar sesuai dengan ketentuannya. Jadi tidak boleh sembarangan. Kemudian ada taktik dan teknik. Nah, cara berbicara. Perhatikan hal-hal atau ikuti sebagai berikut, ya. Ada namanya irama. Ikit bahasanya itu ikit. Nah, irama. Dalam penyampaian kalimat harus mudah diterima, ya, untuk menghindari salah tafsir. Jadi ketika Anda ingin menyampaikan sebuah berita atau informasi, yaitu harus diperhatikan kalimatnya tadi. Apakah kalimat ini menyinggung? Ya, apakah kalimat yang Anda sampaikan itu mudah diterima atau tidak? Nah, itu perlu diperhatikan. Misalnya, ini bahasanya agak vulgar, ya. Nah, isi bra, ya kan? Misalnya ini, ya, korban yang luka ditolong, jangan dibiarkan. Nah, itu dia. Ucapan yang benarnya, korban yang luka ditolong, jangan dibiarkan. Ucapan yang salah, contohnya seperti apa? Korban yang luka ditolong, jangan dibiarkan. Nah, jadi ada tanda-tanda titiknya, ada tanda-tanda komanya, penulisannya, ya. Itu diperhatikan juga. Kemudian kecepatan dalam penyampaian kalimat, ya, kecepatan itu harus memadai sehingga jelas, ya, jelas ketika didengarkan, ya. Kemudian cukup waktunya untuk mencatat. Kemudian ada isi suara. Isi suara dalam penyampaian suara lebih kuat sedikit dari percakapan biasa. Jadi ketika kita menyampaikan suatu kalimat, suara kita harus sedikit lebih besar, ya, tapi jangan teriak. Kemudian tinggi nada. Dalam penyampaian, nada yang tinggi lebih jelas didengar. Nah, nadanya tinggi, kemudian juga jelas didengar, itu tinggi nadanya diperhatikan. Nah, cara mengucapkan abjad fonetik, ya, ada namanya abjad fonetik, ya. Abjad fonetik nasional. Ambon, ya kan? Seperti Ambon, Bandung, ya kan? Cepu, Demak, Endeh. Jadi itu diperhatikan, ya, cara pengucapan abjadnya. Ada Flores, Garut, contohnya seperti itu. Ada Halong, ya, Irian, Jepara, Kendal, Lombok, ya kan? Medan, Namlea, Opak, Pati, Quebec, Rembang, Solo, Timor, Umar, Victor, ya, Wilis, Ekstra, Yani, Zainal. Nah, itu cara mengucapkan abjad
fonetik atau abjad fonetik nasional. Nah, ada lagi abjad fonetik internasional ya. Ada Alpha, Bravo ya, Charlie, Delta, Echo ya atau Echo, Foxtrot ya, Golf, Hotel, India, Juliet, Kilo, 5, Mik ya kan, November, Oscar, Papa, Queen ya, Romeo, Sierra, Tango, Uniform ya, Victor, Whiskey, X-Ray, Yankee, dan Zulu. Nah, jadi itu ada namanya abjad fonetik. Oke. Ini sebenarnya ada kode ya, kode 11 ya, kode 11, 10, report sinyal. Nah, ada kode 11. Kode 1110 itu biasanya untuk report sinyal, kode 1111 untuk penerimaan kurang baik ya, 1112 penerimaan bagus atau sempurna, 1113 keadaan cuaca, 1114 butuh informasi tentang. Nah, jadi ada kodenya ini sampai 1184 ya. Ada 1118. Jadi 11, 16, 17 tidak ada. Yang ada 11, 18, 11, 15 pesan dimengerti ya kan, 18 nomor telepon, 19 tidak ada, 20 tuh posisi yaitu tempat kedudukan, 21 percakapan lewat telepon, 23 standby monitor, 24 mobil atau pengemudi bingung ya kan. 1125 itu kepadatan lalu lintas jalan ya, 1126 itu tentang mobil mogok, banyak lagi. Kemudian tentang 1127 pindah kanal komunikasi ke. Nah, jadi ini sangat penting diperhatikan juga ya. Angka-angka atau bilangan, tiap penyebutan bilangan harus didahului dengan istilah. Ya. Tadi kita sudah belajar tentang kode 11 ya. Sekarang kita belajar tentang angka-angka atau bilangan. Tiap penyebutan bilangan itu harus didahului dengan istilah. Angka-angka sesudah itu mengucapkan angka yang dimaksud dengan ucapan ya. 0 dieja dengan 0. 1, angka 1 itu ya dieja dengan huruf 1. Kalau 2 itu dieja dengan ucapan 2. T2. Jadi seperti itu. Jadi ada jedanya, ada pembatasnya. Kalau 3, 3. Kalau 4, 4. Jadi seperti itu. 5, 5. Nah, 6 sampai 9. Jadi seperti itu selanjutnya. Nah, kalau untuk cara mengeja ya, baca perkataan yang akan dieja secara lengkap. Kita baca dulu semuanya ya. Kemudian ucapkan istilah dinas ya. Saya eja. Jadi seperti itu. Kemudian ucapkan istilah dinas huruf-huruf atau angka-angka bila yang akan dieja merupakan rangkaian huruf-huruf dan angka-angka. Jadi harus ada yang namanya ucapan istilah dinas dulu seperti saya eja gitu ya kan. Nah, kemudian mulai dengan pengejaan yang dimaksud. Anda mau mengeja apa nih? Kemudian baca perkataan yang dimaksud sekali lagi. Kemudian lanjutkan pengiriman berita. Contoh pengejaan. Perkataan yang sulit mengucapkan, perkataan yang sulit ya, mengucapkannya itu sign ya kan? Sign. Nah, caranya sign. Saya eja huruf-huruf Sierra ya, Echo atau Eko, India, November terbaca sign. Nah, jadi seperti itu. Ada kelompok campuran huruf dan angka. 31, 31, AB, 7. Nah, jadi caranya angka-angka 31 huruf-huruf alfa, Bravo ya kan, angka-angka 7 tanda garis miring ya kan. Nah, itu kalau di sini tulisannya seperti itu ya, angka-angka Romawi 2. Nah, jadi seperti itu dia. Jadi cara pembacaannya. Nah, ada istilah dalam proskom telepon. Nah, ada istilah
dalam proskom telepon. Di sini ya, digun stasiun pemanggil sebelum menyatakan nama stasiunnya. Panggilan panjangnya digun, ya kan? Pada waktu hubungan dengan kekuatan, pada waktu menghubungi dengan kekuatan penerimaan lemah sekali. Nah, kalau panggilan pendeknya digun pada waktu hubung dengan kekuatan penerimaan lemah. Nah, jadi ada kata-kata yang disingkat, ya kan? Ada kata-kata yang tidak digunakan. Nah, kalau penerima tentang terkait kekuatan dan kejelasan penerimaan dari stasiun kirim ke stasiun terima. Nah, itu istilah dalam proskom telepon ya. 5 sampai 9 20 dB ya namanya. Ganti, habis ya kan. Kalau ganti itu merupakan pernyataan telah selesai berbicara. Ganti ya kan, ada biasa yang kita dengar itu. Nah, itu pernyataan telah selesai berbicara dan menunggu jawaban. Kalau habis itu merupakan pernyataan telah selesai berbicara dan tidak menunggu jawaban lagi. Udah habis gitu aja. Kemudian ada lagi namanya termonitor ya. Itu pernyataan telah menerima dengan baik. Ada lagi, silakan ganti. Nah, pernyataan stasiun penerimaan agar stasiun pengirim mengirim beritanya. Nah, itu silakan ganti. Silakan habis. Nah, ada lagi pernyataan stasiun pengendali jaring atau stasiun induk yang mengizinkan ya atau mengizinkan pengiriman berita langsung antar stasiun ranting. Oke. Nah, kegiatan yang dilaksanakan. Nah, kita kan mau membuat ya atau mau melakukan sebuah kegiatan, apa yang harus kita laksanakan dulu? Itu perencanaan atau planning. Nah, dalam proses komunikasi radio atau proskom ya, telepon secara umum ada tersedianya yang namanya protap ya. Nah, ada instap dan insep ya, hubungan komunikasi yang digunakan dalam tugas dukungan komunikasi antara lain meliputi itu ada yang namanya jaring radio yang digunakan. Jaring radio yang digunakan apa? Jaring radio diperlukan guna untuk membatasi jumlah stasiun radio yang akan melaksanakan hubungan komunikasi ya, baik itu dikirim maupun diterima beritanya dalam suatu kelompok tertentu. Kemudian ada lagi yang namanya frekuensi kerja yang digunakan. Frekuensi kerja yang digunakan harus ditentukan dulu terlebih dahulu ya, memudahkan pengaturan kirim terima berita yaitu bagi seluruh stasiun radio baik dalam jaring serta kemungkinan penggunaan frekuensi cadangan apabila diperlukan. Kemudian nama panggilan. Setiap stasiun radio ya dalam jaring diberikan nama panggilan yang merupakan kode ya dan terdiri dari huruf dan angka ya, suku kata dan angka. Kemudian nama samaran dan istilah. Nama-nama dan istilah ya penting perlu disamarkan dengan nama istilah samaran untuk menghindari penyadapan ya dari pihak yang tidak berkepentingan terhadap isi berita. Jadi perlu ada nama samaran. Kemudian persiapan. Sudah planning persiapan. Nah, apa gunanya? Untuk pencapaian pelaksanaan komunikasi yang cepat, tepat dan aman. Jadi setiap berita yang akan dikirim perlu ditulis terlebih dahulu ya untuk membatasi masalah yang akan dibicarakan. Kemudian ada lagi yang namanya pelaksanaan. Nah, gunanya pelaksanaan ini adalah untuk pemanggilan stasiun radio dilakukan terhadap nama panggilan stasiun radio yang berada dalam satu jaring radio. Kemudian nama panggilan stasiun radio ini dapat terdiri dari gabungan huruf dengan huruf dengan angka, ya kan? Atau suatu nama. Kemudian menetapkan suatu nama panggilan stasiun radio harus disesuaikan dengan kebutuhan operasionalnya. Kemudian selanjutnya beberapa hal yang harus ditaati. Beberapa hal yang harus ditaati atau harus diperhatikan untuk tingkatan efisiensi dalam berkomunikasi yang adil. Dalam berkomunikasi ya. Apa saja? Nah, yang terakhir ya gunakan
proses yang benar untuk hemat waktu, kurangi pelanggaran terhadap kalimat-kalimat komunikasi, ya. Kemudian usahakan agar berusaha, ya, tersusun secara jelas, lengkap, singkat, dan bila mungkin ditulis. Kemudian bicara dengan jelas, ya, tidak terlalu cepat, dengan ucapan yang wajar, ya, dan diucapkan kata demi kata. Bila penerima berita mencatat, ya, usahakan agar cukup waktu untuk melakukan pencatatan. Kemudian dengarkan lebih dulu sebelum mengirimkan pembicaraan untuk hindari saling ganggu dengan lalu lintas komunikasi lainnya. Kemudian anggap bahwa selalu mendengar, ya, kita menganggap, ya, kita ini selalu mendengar apa yang sedang kita komunikasikan. Kemudian jika mengalami jamming, ya, tetaplah bekerja seperti biasa dan melaporkan kepada atasan melalui sarana komunikasi lainnya. Bila menggunakan antena batang, ya, usahakan selalu dalam posisi tegak atau vertikal, jangan sampai miring, ya, atau condong, ya. Kemudian usahakan bekerja pada daya yang rendah atau low power, jangan terlalu excited, bersemangat kali, tiba-tiba nanti di endingnya lemah gitu, ya. Kemudian hindari penalaan dan percobaan yang berlebihan. Oke, demikian materi pada kali ini, ya. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.